Saya memperbaiki kesalahan saya dan saya lakukan di masa lalu dan belajar banyak hal. Terima kasih. Oke, terima kasih Via. Via tunjuk yang berikut. Nigel. Nigel silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi yang pertama, tokoh kita mana hidup dengan bijaksana. Yang pertama aku pilih Ayub. Mengapa? Karena dia sudah banyak cobaan yang dia lewati, dia tetap bijaksana dengan imannya, tetap berpegang teguh walaupun dia kena penyakit kulit lah, hartanya diambil hewan ternak, dia tetap kuat menjalani itu. Itu nomor 2, siapakah yang menurut kamu yang paling berguna bagi umat manusia? Menurutku penemu lah, penemu listrik, penemu vaksin, nggak tahu namanya. Walaupun habis itu penemu elektronik ya, contohnya penemu HP lah. Martin Cooper, itu Eric apa gitu, Eric Tiger apa, sama Donald Cox sama Ray Young gitu, penemu HP, tinggal ada yang mengembangkan. Habis itu, jika kamu mempunyai waktu 24 jam untuk hidup, apa yang kamu lakukan? Ya seperti manusia biasa aja. Ya, bangun pagi, dan kitab doa. Kalau enggak minta pertolongan dari Tuhan, jangan 24 jam lah hidup. Oke. Seperti manusia biasa. Habis itu nomor 4, kalau kamu mau kembali ke masa lalu, apa yang kamu mau rubah dalam hidupmu? Rubah dalam mengambil keputusan. Kan sudah tahu, oh kalau kita lakukan ini yang pas dulu, jadinya begini. Kalau ulangan, kalau sama di lingkungan keluarga juga dapat menciptakan kedamaian dan ketentraman sesama manusia. Oke. Berikutnya Nigel, tunjuk. Berikutnya Jojo. Jojo, silakan Jojo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nomor 1, tokoh Alkitab mana yang menurut kamu hidup dengan bijaksana? Daud. Mengapa? Karena ia menyayangi anak musuhnya dan mengasihi musuhnya. Nomor 2, siapakah yang menurut kamu sangat berguna untuk manusia? Guru. Mengapa? Karena memberikan ilmu kepada kita. Nomor 3, jika kamu mempunyai waktu 24 jam lagi untuk hidup, apa yang akan kamu lakukan? Berbuat baik dan menyenangkan hati Tuhan supaya dapat pahala di surga. Kalau nomor 4, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang kamu rubah dalam hidupmu? Kesalahan diri saya. Oke. Terima kasih Jonathan. Tunjuk berikutnya. Mika, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang nomor 1, tokoh Alkitab manakah yang hidup dengan bijaksana? Mengapa? Salomo, karena ia meminta hikmat kepada Tuhan dan tidak meminta harta. Kedua, siapakah yang menurut kamu berguna bagi umat manusia?
para pendeta karena membuat banyak orang percaya kepada Tuhan dan selamat dari hukuman di neraka. Nomor 3, apabila kamu hanya mempunyai waktu 24 jam untuk hidup, apa yang kamu lakukan? Meminta maaf atas semua kesalahan yang pernah saya perbuat kepada orang lain dan Tuhan. Nomor 4, jika kamu pergi ke masa lalu, apa yang akan kamu ubah di dalam hidupmu? Itu belajar firman Tuhan lebih baik, lebih giat belajar, dan lebih nurut kepada orang tua. Terima kasih. Oke, terima kasih Mika. Mika, tunjuk berikut. Glenn. Glenn, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nomor 1, tokoh Alkitab yang mana yang menurut kamu hidup dan bijaksana? Mengapa? Abraham, karena ia menuruti perintah Tuhan yang menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai korban bakaran. Nomor 2, siapakah yang menurut kamu sangat berguna bagi manusia? Dokter, karena dia berusaha menyembuhkan kita saat kita sakit. 3, jika kamu mempunyai waktu 24 jam untuk hidup, apa yang akan kamu lakukan? Melakukan perintah Tuhan dan tidak berbuat dosa. 4, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu ubah dalam hidupmu? Memperbaiki kesalahan masa lalu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, terima kasih Glenn. Berikutnya, silakan tunjuk. Ada Dili sama Priska. Yang mana Glenn? Elis. Dili, silakan Dilis. Dilis kameranya. Ya. Jadi yang nomor 1, tokoh Alkitab mana yang menurut kamu hidup bijaksana dan mengapa? Yaitu yang Sadrak, Mesak, dan Abednego, karena mereka walaupun sudah disuruh menyembah berhala, tapi ya tetap mengikuti Yesus, dan ya walaupun dia tahu hukumannya apa, yaitu dijatuhkan di api yang panas, dia tetap mau mengikuti Tuhan. Dan siapa yang menurut kamu yang paling berguna dan mengapa? Orang tua, karena orang tua yang merawat kita dan yang memberi kita kebahagiaan atau kesenangan. Tanpa orang tua mungkin kita tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, yang nomor 3, jika kamu memiliki waktu hanya 24 jam lagi untuk hidup, apa yang kamu lakukan? Saya akan menghabiskan waktu dengan keluarga atau bersenang-senang bersama keluarga atau teman-teman. Dan kalau bisa, saya mau memberitakan Injil yang sudah saya pelajari selama saya mengikuti pembelajaran gereja. Terus yang nomor 4, jika kamu bisa ke masa lalu, apa yang harus kamu lakukan? Yaitu tingkah atau perbuatan yang saya lakukan di sekolah. Karena waktu itu saya sempat melakukan suatu kesalahan dan ternyata itu mempengaruhi salah satu teman saya, dan dia mau membohongi juga ke orang-orang supaya yang lain juga membenci saya. Gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Dilis. Berarti berikutnya yang terakhir. Priska ya, Priska. Terima kasih Priska, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Soal pertama, tokoh Alkitab mana yang menurut kamu hidup dengan bijaksana? Mengapa? Karena aku pilih Ayub. Karena dari dari Ayub 1 ayat 1 aja udah bilang ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Terus Ayub ini dia udah masalahnya kan banyak, terus merugikan sampai disuruh mencemooh Tuhan, tapi dia tetap nggak mau. Dia masih percaya sama Tuhan kalau dia masih mau ditolong sama Tuhan. Nomor 2, siapakah yang menurut kamu sangat berguna bagi umat manusia saat ini?
Yang pertama internet, terus Google. Internet tuh yang buat dari ilmuwan, programmer, sama teknisi. Terus Google yang buat itu Larry Page sama Sergey Brin. Nah, nggak cuma Google sih, banyak kayak Firefox, Naver. Tapi karena Google paling sering dipakai, ya contohnya Google aja. Nah, dari dua ini, kalau misalnya nggak ada, itu mungkin dunia nggak berkembang. Kalau nggak ada internet, kita mau chat teman aja nggak bisa. Kita mau kelas online nggak bisa. Kalau nggak ada Google, kita mau cari apa yang kita nggak tahu nggak bisa. Mau cari jawaban nggak bisa. Gitu. Jika kamu mempunyai waktu hanya tersisa 24 jam lagi untuk hidup, apa yang kamu lakukan? Aku kirim ayat yang berkesan buat aku sama ayat-ayat buat penginjil ke teman online, sama teman-teman yang aku punya kontaknya, yang aku tahu gimana dia sifatnya, sama aku tahu dia agamanya. Yang kupilih, kubagikan. Terus ngumpul bareng. Nomor 4, kalau kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang akan kamu ubah atau rubah dalam hidupku? Kalau aku kembali ke masa lalu, aku mau belajar betul-betul. Soalnya ini sudah kelas 9, itu jauh banget nilai sama perkembangan pembelajaran tuh jauh banget. Pas kelas 7, kelasku tuh banyak anak-anaknya tuh pinter-pinter kan, nilai UN-nya tuh 27 ke atas. Aku malah paling rendah NEM-nya. Terus di situ kelas itu temannya kayak kita berteman, tapi kalau pelajaran kita bersaing gitu. Nah, tapi pas sudah kelas 8, itu nilaiku rendah. Jadi kayak kelas buangan, semacam itu. Tapi nggak buangan banget. Nah, di kelas itu anaknya tuh bisa diajak mikir, tapi sayangnya kelakuannya nggak bagus. Jamet. Terus dia sampai sekarang masih itu juga siswanya. Kelas 9 siswanya masih itu, soalnya pandemi nggak mau dibagiin lagi, mending di situ aja, sudah kenal tinggal ganti guru. Terus gurunya karena kita buangan, jadi gurunya juga buangan gitu. Nah, kayak nggak niat belajar, nggak niat ngajar, cuma kasih tugas sudah dibiarin. Itu aja. Oke, terima kasih Priska. Ya, Priska lebih detail ya. Yang lain cuma saya akan merubah masa kesalahan. Tapi tidak disebutkan apa. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih semua yang sudah. Ada lagi yang belum? Ada? Ada ya? Oke. Nah, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Isi minta ayat ini dibacakan oleh Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Nah, karena cewek-ceweknya ini ada 3. Oh, ini Ren dulu. Ceweknya ada ya 3 kan? Jadi cewek-cewek yang akan membaca, silakan. Di list ayat 15, ayat 16 Via, 17 Priska. Silakan. Di mana tadi? Efesus 5 Ayat 15. Terus ayat 16 nanti Via, ayat 17 Priska. Silakan. Karena itu,
Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. 16. Via silakan 16. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih untuk yang sudah membaca. Nah, jadi kita lihat ayat 15 dulu. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Perhatikan dengan saksama artinya, lihat dengan penuh, perhatiannya penuh. Jadi, mamanya kadang kita lihat tapi pikirannya tempat lain, ya kan? Ada kayak gitu. Mamanya kita nonton tapi kita lagi memikirkan hal lain. Nah, bukan yang seperti itu, tetapi kita melihat dan pikirannya di situ. Jadi, umpamanya kita melihat bolpen ini kan, gitu. Ini bolpen ini siapa yang bikin ya? Kemudian ini siapa yang desain? Kemudian tintanya dari apa ini besinya dari mana dan lain-lain sebagainya. Kemudian plastiknya ini mereka bikin seperti apa ya itu kira-kira. Jadi bukan hanya melihat bolpen kemudian pikirannya lagi memikirkan aduh game apa ini yang mau pemainin berikutnya dan lain sebagainya ya. Jadi perhatikan dengan seksama. Nah, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, sebelum kita memperhatikan bagaimana kita, Alkitab memang di sini mengatakan bagaimana kita hidup. Tetapi KIC juga mau kita memperhatikan bagaimana orang lain itu hidup. Umpama, kita lihat ada orang yang sukses, ada orang yang tidak. Menurut pandangan dunia, ya kan? Nah, orang yang sukses itu biasanya apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan sebelum dia sukses? Kemudian, ada orang yang tidak sukses begitu. Kenapa dia tidak sukses? Apa yang dilakukan dulu sehingga dia tidak sukses, gitu kan? Nah, begitu juga dengan tokoh Alkitab. Kita lihat kenapa dia bisa jatuh. Jadi ada tokoh Alkitab yang bagus, seperti tadi yang sudah disebutkan, ada beberapa yang menyebutkan Salomo. Salomo bagus ya, karena yang dia minta bukan kekayaan, tetapi hikmat. Tetapi dalam implementasinya, dalam kehidupannya terus-menerus, dia tidak tetap. Maksudnya dia tidak tetap mengikuti Tuhan karena akhirnya dia salah langkah. Ya. Nah, baru lihat kenapa itu Salomo bisa salah langkah. Nah, jadi itu perhatikan dengan saksama. Nah, kemudian perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jadi kemudian setelah kita lihat orang, oh orang seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kita ini bagaimana ini cara hidup kita. Apakah cara hidup kita nanti akan bisa seperti, mungkin ada yang menyebut dokter, ada yang bilang guru, apakah nanti saya bisa mengajarkan sesuatu kepada orang? Namanya Jojo ya itu ya. Apakah saya ini hidupnya ini nanti bisa berguna tidak? Bisa menemukan sesuatu tidak? Kalau Nigel kan penemu-penemu ya. Atau bisa menolong orang lain tidak hidup saya ini? Atau hanya mengganggu orang lain? Atau yang saya lakukan sekarang ini sedang menuju ke arah yang tidak sukses? Atau sedang menuju ke arah yang tidak memuliakan Tuhan? Nah, jadi mulai memperhatikan cara hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita saat ini seperti apa. Kemudian mungkin kita bandingkan dengan orang-orang. Jadi kalau adik-adik bisa buka internet, kemudian kayak bisa baca-baca biografi kah, autobiografi dan lain sebagainya tentang tokoh-tokoh yang sudah pernah sukses begitu, apakah dia tokoh Alkitab ataupun yang penemu-penemu dan lain-lain sebagainya, terutama para penginjil, kita lihat di situ apa yang mereka lakukan. Ya, kita bisa belajar dari mereka. Kemudian kita lihat hidup kita, apakah hidup kita ini memuliakan Tuhan atau tidak. Karena yang paling utama sebagai anak Tuhan adalah kita memuliakan nama Tuhan. Ya. Kemudian, janganlah seperti orang bebal. Nah, orang bebal ini orang yang bagaimana sih? Nah, orang yang bebal itu orang yang Mazmur 14 ayat 1. Coba. Nigel baca. Mazmur 14 ayat 1. Ini kita akan buka beberapa ayat ya, jadi siap-siap
Siapkan Alkitab Anda. Nigel, Mazmur 14 ayat 1, silakan. 14 ayat 1, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Oke, jadi bagi orang bebal itu mereka berpikir bahwa tidak ada Allah. Karena mungkin mereka tidak bisa lihat Allah itu, tidak bisa terlihat, dan mereka katakan tidak ada Allah. Itu tuh orang bebal. Kemudian ada lagi, Amsal 10 ayat 18. Jojo, baca. Amsal 10 ayat 18. Ini ciri-cirinya orang yang bebal. Jadi kita lihat apa yang Alkitab katakan. Amsal 10 ayat 6 ayat 11. 18. Siapa menyembunyikan kebencian dusta bibirnya, siapa mengumpat adalah orang bebal. Nah, jadi siapa yang berdusta kemudian mengumpat, maksudnya mengumpat itu dalam bahasa Manado? Bakonor. Siapa yang bakonor kalau Mama suruh? Orang tuh dekat-dekat orang bebal itu ya, kalau Mama suruh kemudian bakonor ya. Kemudian Amsal 10 ayat 23, Mika baca. Amsal 10 ayat 23, bernaku cemar dan kegemaran orang bebal. Bernaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana menaklukkan hikmat bagi orang yang pandai. Oke, jadi orang yang bebal itu, ini kan dibilang janganlah seperti orang bebal. Jadi orang yang bebal itu dia gemar melakukan. Gemar artinya dia hobi. Dia suka sekali melakukan kecemaran atau hal yang cemar atau hal yang bertentangan dengan firman Tuhan atau dosa, ya. Itu yang orang bebal. Dia suka sekali dosa. Nah, kita kan bukan orang bebal, kita adalah anak-anak Tuhan yang harus mentaati firman Tuhan. Kemudian ada lagi, coba Amsal 15 ayat 7. Amsal 15 ayat 7, Glenn, silakan. Amsal 15 ayat 7, Amsal. Amsal 15 ayat 7. Bibir orang bijak menaburkan pengetahuan, tetapi hati orang bebal tidak jujur. Jadi hati orang bebal bukan hanya bibirnya yang tidak jujur, tetapi hatinya juga, ya. Jadi itu yang orang bebal, hatinya sudah negatif, dari awal memang sudah negatif, ya. Kemudian Amsal 18 ayat 6, dilis. Amsal 14 ayat 6 dilis. Amsal 18 ayat 6, maaf. Amsal 18 ayat 6. Dilis, dibuka kameranya. Dan Pia juga. 18 ayat 6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan dan mulutnya berseru meminta pukulan. Oke. Jadi suka baku manyau kalau orang Manado bilang. Kalau Mama bilang begini, dia pasti ada aja yang dia omong balik begitu, ya. Kemudian Via Amsal 15 ayat 14 sudah ya? Belum kan? Amsal 15 ayat 14, silakan. Amsal 15 ayat 14. Amsal 15 ayat 14. Hati orang bersangat-dia mencari pengetahuan, tetapi mulut orang bebal sibuk dengan kebodohan. Sibuk dengan kebodohan. Jadi orang bebal itu sibuk dengan kebodohan. Nah, coba kita memperhatikan hidup kita. Sekarang lagi sibuk dengan apa? Dengan hal yang bodoh atau hal yang berguna? Ya kan? Maksudnya hal yang berguna itu berguna bagi masa depan atau tidak? Ya. Game itu tidak berguna untuk masa depan ya. Jadi jangan sampai momennya kita main game 3 jam atau berapa jam dan kemudian melakukan hal yang memuliakan Tuhan sedikit sekali. Atau kita mungkin ini ibadah berapa? 2 jam. Tetapi kita main game lebih dari itu. Atau melakukan hal yang lain yang tidak berguna, melebihi kita belajar, atau kita bantu orang tua, atau kita berdoa, atau baca Alkitab ya. Kemudian, Amsal 28 ayat 26, Priska.
Rizka baca. Amsal 28 ayat 26. Siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal, tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Oke, terima kasih. Nah, jadi di situ dikatakan percaya pada hatinya sendiri. Maksudnya dia hanya mau mendengarkan apa yang hatinya katakan. Apa yang dirasakan hatinya benar berarti itu. Dia tidak mau melihat apa yang firman Tuhan katakan. Dia tidak mau ikut. Jadi pokoknya dia hanya mau menuruti apa kata hatinya. Kalau hatinya bilang, oh ini aja, kamu lakukan ini aja. Itu yang dilakukan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari orang bebal. Dan itu yang Alkitab katakan ya. Kemudian, jadi di sini dibilang janganlah seperti orang bebal. Jadi jangan lakukan yang tadi di atas itu orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, orang arif itu hidupnya seperti apa sih? Orang arif itu hidupnya dia melakukan ayat 16 dan ayat 17. Ya, ayat 16 kita lihat orang arif itu mempergunakan waktu yang ada. Nah, semua kita, semua manusia di seluruh dunia, kaya, miskin, kecil, besar, sedang sakit atau sehat, semua mempunyai waktu 24 jam dalam satu hari, ya kan? Semua. Tapi yang membedakannya adalah kamu mengisinya dengan hal apa. Jadi ada yang mengisinya dengan tidur berapa jam, kemudian bekerja. Ada yang mengisinya dengan tidur berapa jam, kemudian bermain. Ada belajar, ada yang tidak belajar, ada yang ya jadi banyak hal ya. Tapi semua kita punya waktu 24 jam. Semua kita sama. Jadi tidak ada yang, oh dia punya banyak waktu, saya cuma sedikit. Semua sama, 24 jam. Yang membedakan adalah kita mengisinya dengan hal yang bagaimana. Di sini dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, jadi begini. Alkitab sudah mengatakan bahwa hari-hari ini, jadi setiap hari atau hari-hari ini itu artinya setiap hari itu jahat. Jahat, kenapa Alkitab katakan begitu? Karena semua orang sekarang, semua manusia sekarang sedang antri atau sedang berjalan menuju kemana? Ke neraka. Ya kan? Kalau kita yang sudah menerima Tuhan Yesus, kita akan ke surga. Tetapi yang belum menerima Tuhan Yesus, mereka, walaupun mereka sedang bekerja, sedang pesta pora, sedang santai, dan lain sebagainya, tetapi mereka sebenarnya sedang menuju ke neraka. Dan sebenarnya mereka sedang hidup di dalam dosa. Ya kan? Karena itu, hari-hari ini adalah jahat. Jadi ini, iblis ini memang sedang melancarkan serangannya secara full power. Jadi kalau powernya ada 100%, ini 100% dia. Habis-habisan pokoknya. Nah, sekarang yang kita lakukan. Nah, kalau kita mengisinya dengan hal yang memuliakan Tuhan dalam 24 jam itu, berarti kita mempergunakan waktu dengan baik. Tetapi kalau kita tidak melakukan yang memuliakan nama Tuhan, berarti kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Kita biarin aja waktunya berlalu begitu. Nah sekarang ada satu lagi. Kalau kita tidak berbuat apa-apa, hari itu akan berlalu tetap jelek, atau tetap tidak baik, atau tetap jahat. Nah jadi yang baik adalah kita melakukan sesuatu. Satu hari itu, paling tidak satu hal. Kalau kamu mungkin tidak bisa menginjil, kamu boleh berdoa. Mungkin ada teman yang kamu injili, rindu sekali untuk menginjili dia, tetapi tidak tahu mau injili bagaimana, kemudian jauh lagi dia, dan lain sebagainya alasannya. Kamu bisa berdoa, Tuhan tolong supaya ada orang lain yang menginjili dia. Ya, kalau saya tidak bisa menginjili, ada orang lain yang menginjili dia. Kak Yesi juga berdoa seperti itu. Apalagi kalau Kak Yesi melihat bahwa orang ini adalah orang yang baik ya. Maksudnya, Kak Yesi pernah punya bos di kantor, walaupun dia agama lain, tetapi dia baik sekali. Jadi dia rajin mereka kan berdoa satu hari 5 waktu. Jadi dia taat sekali melakukan 5 waktu itu, dan dia orangnya baik. Tetapi dia itunya salah ya, imannya salah, karena dia ya itu yang dia percayai atau yang diimani apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Nah, jadi Kak Esi berdoa karena pada waktu itu nggak tahu mau injili seperti apa pada waktu itu ya. Jadi berdoa supaya ada orang yang menginjili dia. Nah, jadi adik-adik juga bisa berbuat seperti itu. Kalau kamu tidak tahu bagaimana menginjil, boleh berdoa supaya ada orang yang menginjili. Ya, apalagi orang-orang yang kita kasihi yang mungkin terampil omat yang opa di
kota yang lain, apalagi orang yang baik sama kita, apalagi orang yang baik sama kita ya, kasihan kan mereka akan ke neraka. Jadi kita berdoa supaya ada orang yang menginjili mereka. Dan kita juga berdoa supaya ketika mereka mendengarkan Injil, mereka mau merendahkan hati dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Usahakanlah untuk melakukan satu hal yang baik, paling tidak satu hal, apakah berdoa atau memberitakan Injil. Tadi ada dari jawaban yang diberikan dari adik-adik yang bilang, saya mau mengirimkan ayat Alkitab atau ayat Alkitab tentang keselamatan. Priska kalau tidak salah ya. Karena apabila dia hanya punya waktu 24 jam untuk hidup. Nah, sekarang juga bisa dilakukan ya, karena sebenarnya walaupun kita sedang tidak terancam maksudnya 24 jam itu, tetapi Alkitab katakan bahwa kedatangan Tuhan sudah dekat dan tidak ada orang yang tahu kapan. Ya, kemudian kematian itu bukan hanya tsunami ataupun kita corona ataupun lain-lain sebagainya, tetapi kematian itu bisa kapan saja. Jadi, jangan lupa injili teman-teman kamu, apalagi yang baik sama kamu, ya kan? Tapi jangan pilih-pilih ya, kita harus menginjili semua. Jangan cuma injili yang baik-baik. Semua harus diinjili, karena Tuhan mengasihi semuanya, baik atau jahat dia tetap Tuhan kasihi. Dan Tuhan mau dia selamat. Oke? Kemudian, sebab itu janganlah, ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh. Ya, jadi tidak ada dari kita yang mau dikatakan bodoh. Wah, Kak Yesi ini bodoh. Nggak mau, Kak Yesi nggak mau dikatakan begitu. Atau adik-adik ya, pasti kita tidak mau dikatakan bodoh. Nah, jadi kita semua mau supaya kita pintar kan? Nah, ya, orang yang pintar adalah orang yang berusaha untuk mengetahui kehendak Tuhan. Jadi ada usaha yang dilakukan. Berusaha artinya ada sesuatu yang kita usahakan, yang kita lakukan, dan ada sesuatu yang kita korbankan. Apakah waktu kita bermain, waktu kita bersenang-senang, waktu kita kita gunakan untuk kita korbankan ya. Jadi usahakan berarti ada sesuatu yang kita korbankan. Jadi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi kita berusaha. Jadi orang yang arif adalah orang yang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Mengerti kehendak Tuhan dengan cara kita membaca Alkitab, kita hadir di ibadah, mengikuti ibadah, kemudian menyelidiki firman Tuhan. Nah, ada ayat-ayat yang mungkin kita sudah hafalin, tetapi apakah kita bisa menjelaskan ayat itu? Namanya satu ayat ini. Pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Bisa tidak kamu menjelaskan ayat ini? Atau ayat ini artinya apa? Ya kan? Nah, jadi orang yang bijaksana adalah orang yang berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan. Nah, salah satu yang kita tahu kehendak Tuhan adalah Efesus 2 ayat 10. Supaya kita hidup melakukan pekerjaan yang baik. Kemudian ada lagi satu ayat yang kita tahu Tuhan kehendaki. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, jadi kalau kita sudah tahu itu yang Tuhan, ada banyak yang Tuhan mau, cuma paling tidak itu dua yang kita tahu, ya kan? Jadi kita pasti melakukan itu. Jadi orang yang pintar adalah orang yang berusaha mengerti kehendak Tuhan dan juga melakukannya. Oke? Sampai di sana firman Tuhan, ada pertanyaankah? Atau ada yang tidak kamu mengerti? Silakan. Priska, ada pertanyaan Priska? Nggak ada. Tak ada. Glenn? Gini juga boleh. Glenn? Nggak ada. Jonathan? Nggak ada. Mika? Dilis? Via? Nggak. Miguel? Ada pertanyaan kah? Nggak. Oke. Kalau begitu Kak Yesi yang tanya. Pertanyaan yang terakhir. Apa yang akan mulai kamu lakukan supaya kamu tidak menyesal
dan hidupmu bisa berguna dan memuliakan Tuhan. Apa yang akan mulai kamu lakukan hari ini supaya kamu tidak menyesal dan hidupmu bisa berguna dan memuliakan Tuhan? Kemudian, hal apa yang kamu dapatkan hari ini? Hal baru apa yang kamu dapatkan hari ini? Atau berkat apa yang kamu dapatkan hari ini? Maksudnya lewat perenungan firman Tuhan tadi. Hal apa yang kamu dapatkan? Oke? Isi kasih waktu 5 menit, boleh? Tidak usah 5 menit. 7.40 ya. 3 menit aja, 3 menit. Tadi yang pertama apa? Pertama, apa yang akan mulai kamu lakukan supaya kamu tidak menyesal dan hidupmu bisa berguna dan memuliakan Tuhan? Jadi hal apa yang akan mulai kamu lakukan? Kemudian yang kedua, berkat apa yang kamu dapatkan hari ini? Berkat rohani ya, atau dari pelajaran atau dari firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dua menit lagi. Satu menit lagi. Oke, tadi kan yang pertama Via. Jadi sekarang Via tunjuk siapa? Via yang mau jawab. Bukan Via yang mau jawab, orang lain. Via tunjuk. Silakan. Siapa yang mau duluan? Siapa? Priska. Priska. Priska silakan. Priska. Silakan. Kalau aku, apa yang kamu lakukan agar tidak menyesal dan hidupmu bisa berguna untuk Tuhan itu mulai belajar untuk lebih baik, mulai menghargai waktu dan kesempatan dan ngikutin teman yang kita udah tahu kalau dia itu bawa pengaruh buruk, tapi kita masih ngikutin itu, jauhin. Berkat apa yang kamu dapat hari ini, agar tidak sembarangan saat melakukan sesuatu atau berucap. Udah. Berikut, tunjuk yang berikut. Lanjut, tunjuk berikut. Pilih. Billy, silakan. Yang pertama, apa yang akan mulai hari ini supaya kamu tidak menyesal dan hidupmu bisa berguna, itu membagi waktu lebih banyak untuk Tuhan, atau walaupun ingin bermain HP
atau yang lain, mungkin bisa kayak mempelajari sesuatu dari HP atau kayak nonton kisah Alkitab dari HP gitu. Terus pelajaran apa yang kamu dapatkan dari hari ini, kita harus membagi waktu untuk Tuhan, jangan sampai kita seperti orang bebal. Ya. Berikut jadi tunjuk. Glenn. Glenn, silakan Glenn. Satu, apa yang akan hari ini kamu lakukan untuk tidak menyesal dan menyenangkan hati Tuhan? Rajin beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Nah, baru dua, berkat apa yang akan kamu dapat dari Pelajaran hari ini. Firman Tuhan hari ini. Tentang memperbaiki kesalahan dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Oke. Next. Selanjutnya nih, Gal. Gal. Apa yang kamu lakukan mulai dari sekarang? Ya, mau mulai untuk mengambil keputusan gitu, nah biar kadang kalau keputusan kadang-kadang keputusan kalau aku putuskan tuh kadang-kadang salah juga gitu. Jadi kalau aku pengen memutuskan sesuatu harus bergantung pada Tuhan juga. Tuh. Habis itu apa yang kamu dapat tadi kayak ayat-ayat tadi di Amsal 15 itu ya, jangan seperti orang bebal, karena kelakuan orang bebal itu hanyalah kebodohan. Oke. Selanjutnya Mika, silakan. Yang nomor 1, apa yang akan kamu lakukan hari ini supaya tidak menyesal dan hidupmu bisa berguna bagi Tuhan, melakukan hal yang baik di mata Tuhan, dan belajar firman Tuhan lebih baik. Berkat apa yang kamu terima malam ini, kita tidak boleh hidup seperti orang bebal. Terima kasih. Ya. Tunjuk berikutnya. Jojo, silakan Jojo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nomor 1, apa yang akan kamu lakukan hari ini supaya kamu tidak menyesal dan hidupmu bisa berguna bagi Tuhan, berbuat baik kepada orang lain, dan menginjil. 2, berkat apa yang kamu dapat, lebih banyak membagi waktu kepada Tuhan supaya tidak seperti Nggak kedengaran suaranya, Jo. orang bebal. Dari yang mana? Yang pertanyaan nomor 2. Berkat apa yang kamu dapat, membagi waktu lebih banyak kepada Tuhan. Oke. Terakhir Via ya. Via silakan. Yang pertama, hal apa yang akan mulai dilakukan agar tidak menyesal setelah hidup berkenan di hadapan Tuhan? Jawabannya, belajar jujur setiap saat dan menggunakan waktu dengan baik yang berkenan kepada Tuhan.